فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahim. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaila la yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqahu wa latiful khabir wa kasyafna angka kita aka babasar kayumal hadid. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqallahi faqad fazal muttaqun. Fayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat afiah, baik agama kita, dunia kita, akhirat kita, harta benda kita, maupun keluarga kita, serta salawat salam tersanjung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmatnya tercurah kepada beliau, para sahabatnya yang agung, ahli baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya yang masih mau mengaji. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita berterima kasih pada guru-guru kita, wabil khusus guru agama, wabil khusus guru-guru sekolah, wabil khusus dosen-dosen di kampus. Semoga beliau yang telah bimbing kita pelan-pelan diampuni segala dosa-dosanya, kita yang mengaji, yang belajar dihapuskan segala hilaf-hilafnya juga, lalu amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih belajar, yang dimana kita belajar tentang kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Muhaqqiqi Abu Fadl At-Tajuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Beliau merupakan Mursyidul Thariqah Saziliyah yang nomor 3 di bawah Syekh Abbas Al-Mursyid, lalu ada Syekh Abi Hasan As-Sazili, yang dimana karangan beliau ini melintasi semua mazhab, yang dimana juga isinya tentang tauhid yang sangat benar, yang sangat sidik, yang apabila kita belajar pelan-pelan, insya Allah Allah bukakan ilmu tauhid buat kita, keyakinan buat kita, yang dimana zaman sekarang sudah mulai langka tentang keyakinan-keyakinan yang hak atau yang hakiki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai, kita terangin dulu, Syekh Ibnu Atta'illah As-Sakandari merupakan murid daripada Syekh Abbas Al-Mursyid, yang dimana ada 3 orang yang sangat besar ketika itu. Syekh Abbas Al-Mursyid berkata kepada murid-muridnya, terutama yang 3, ada satu waktu yang dimana apabila aku berdoa, Allah Subhanahu wa taala mengijabah doaku. Lalu datanglah tuh Syekh Ibnu Atta'illah As-Sakandari, apa yang kau minta wahai muridku? Aku minta kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu qabullah nih doa gurunya Syekh Ibnu Atta'illah As-Sakandari, bisa mengarang kitab Al-Hikam, lalu ada Lataful Al-Minan, banyak lagi karangan-karangan beliau. Yang nomor 2 ada Imam Busyiri.
Imam Busiri yang pengarang kitab Burdah tuh, qasidah Burdah juga qabul tuh doanya. Lalu ada muridnya yang satu lagi yang Mastur, yang dimana apa yang kau pengen? Saya tidak pengen apa-apa guru, tapi saya pengen dekat dengan guru. Al-Kisah dari beliau inilah yang bisa mencapai derajat hakiki dikarenakan dekat dengan gurunya. Limpahan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, lalu keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat nih yang ketiga. Makanya yang ketiga tidak begitu terkenal. Syekh Ibnu Athaillah juga dulunya bukan tasawuf, tapi dia ahli fikih yang sangat fakih. Dia dilarang oleh kakeknya tuh, nggak boleh belajar tasawuf, katanya gitu. Tapi apa iya Al-Kisah dia datanglah ke majelis Abu Abbas Al-Mursi tuh, yang dimana di sana dijelasin tuh pertanyaan-pertanyaan Syekh Ibnu Athaillah Sekandari yang bergumam di hati. Terpesonalah Syekh Ibnu Athaillah Sekandari, yang dimana juga beliau akhirnya berguru pada Syekh Abbas Al-Mursi itu. Kita ini saudara-saudara pelan-pelan dibimbing oleh guru-guru kita tentang tauhid-tauhidnya, yang dimana juga kita harus bisa nih mencapai derajat-derajat yang diinginin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah tinggi-tinggi dah, nggak usah, tapi yang paling benar ialah tauhid kita minimal benar, udah nggak usah berharap lebih gitu. Ya, sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan dulu kah sebelum kita memulai hikmah yang pertama? Gimana, ada yang mau tanyakan dulu kah? Kalau ada kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu wahida minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-alamah al-arif billah Asy-Syaikh At-Tajuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Athaillah Sekandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumih. Qala Syekh, min alamatil itimad, di antara tanda-tanda sebagian orang alal amal, bersandarnya kepada amal, nuqsanur rajai indahu wujudi zalal, yang dimana dia kurangnya rasa harap atau rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, wujudi zalal, di alam yang sangat fana ini. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara kita Syekh Ibnu Athaillah Sekandari ingin ngasih tahu nih pelan-pelan bahwa sesungguhnya di antara umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang berpegang pada amal, berpegang kepada perbuatan-perbuatan baik, berpegang kepada hal-hal yang dirasa dia bisa mampu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Padahal Syekh Ibnu Athaillah Sekandari ingin mengatakan atau ingin ngasih tahu kepada kita bahwa sesungguhnya yang begitu-gitu bisa mengurangi rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah, kita tulis dulu. Di antara tanda-tanda orang yang berpegang kepada amalan, bisa dikatakan melakukan sebuah dosa, yang dimana ketika dia melakukan sebuah dosa, dia gelisah benar, seakan-akan dunia mau runtuh, seakan-akan besok mau kiamat, seakan-akan begini begitu. Ada gak di sini yang begini nih? Menikut ngaji lagi orangnya nih. Ketika dia ngelakuin dosa, seakan-akan Allah nggak bakalan ngampunin. Dia tahu dari mana tuh Allah nggak bakalan ngampunin? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi kita nggak boleh melakukan iktikad atau keyakinan ketika kita melakukan suatu dosa Allah tidak ngampunin. Itu nggak boleh kita bicara begitu tuh. Lalu yang nomor 2 ialah ketinggalan wirid yang rutinan, dia gelisah juga. Ketinggalan wirid hizib ratib dia gelisah tuh, seakan-akan itu wajib, padahal itu sunnah. Yang wajib ialah salat
5 waktu. Gitu saudara-saudara. Dari dua hal ini, banyak nih di antara kita juga yang kadang berpegang kepada amalan-amalan nih, yang dimana katanya hizib anu buat anu, rotib anu buat anu, amalan anu buat anu. Itu nggak boleh tuh, seakan-akan amalan bisa berbuat segalanya, sedangkan dia melupakan zat yang hakiki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang disebut amal? Apaan amal? Amal ialah geraknya tubuh dan hati, itu amal disebut. Bila mana dia berpahala, itu yang dinamakan taat. Dan bila mana amal itu disiksa, itu merupakan sebuah maksiat. Itu yang disebut amal. Jadi kita kalau beramal bisa mendatangkan pahala, itu yang disebut taat. Menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada yang lain-lain juga. Dan bila mana itu amal disiksa, berarti kita sedang maksiat. Begitu saudara-saudara. Di dalam amal ada 3 tingkatannya, yang dimana kita tidak boleh ngacak nih ngajinya nih. Kebanyakan kita ngacak ngajinya, udah tinggi-tinggi, udah langsung hakikat, tarekat, ma'rifat, tapi dia melupakan syariat. Berarti itu orang tandanya terhijab atau mahjub, nggak boleh. Yang pertama ya, tentang amal taat dulu dah. Amal taat itu ada 3. Yang pertama ialah amal syariat. Apa sih amal syariat? Ada yang tahu gak amal syariat? Coba tuh yang belakang apaan tuh? Yang belakang amal syariat. Gimana Gi? Amal syariat itu ialah maksudnya paham fikih, ilmu fikih, dia paham tuh. Ilmu fikih yang dimana ilmu fikih itu ilmu tentang sholat-sholatnya tuh, yang ada 3 nih poinnya yang akan kita jelaskan pada malam hari ini. Yang pertama tentang syarat syahnya ibadah dulu tuh di dalam fikih. Syarat sahnya ibadah ada syarat dan rukun. Kita ngajinya udah ketinggian, ma'rifat, hakikat, tapi fikihnya nggak paham, wudunya nggak paham, mandi wajibnya nggak paham, salat 5 waktunya nggak paham, syarat wudu apa, syarat mandi wajib apa, syarat salat bagaimana, lalu ada rukun wudu apa, yang wajibnya 6, lalu ada sunnah-sunnahnya. Sunnah wudu ada 77 tuh. Ada yang jalanin nggak di sini? Lalu ada rukun sholat, dimulai nomor 13 Farukunan Melayu, naik ke 14 Fathul Mu'in, naik ke 17 yang paling besar Kitab Agung, ini Mutasol Kabir. Lalu ada sunnah-sunnah sholat tuh, ada 1500 tuh. Lumayan tuh 1500, ada yang dijalanin belum tuh? 1500 sunnah sholat. Bila mana syarat dan rukunnya dia tidak tahu, berarti dia ibadahnya ketolak. Karena Nabi besar Muhammad SAW itu nanti ngasih tahu, sesungguhnya di alam kubur itu yang ditanyain sholatnya dulu, begitu. Lalu nomor 2 ialah mengerti hukum Islam. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram, lalu ada makumbeh atau disebut bid'ah. Itu 5. Aku udah paham tuh yang wajibnya apa. Menuntut ilmu itu wajib, tapi kadang orang menyepelekan. Sholat 5 waktu itu wajib, tapi kadang orang menyepelekan. Yang sunnah-sunnah harus tahu nih. Kita bagaimana nih ngajinya sana sini, tapi nggak paham sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada makruhnya juga. Yang ngurang-ngurangin pahala itu yang makruh disebut nih. Yang ngurang-ngurangin pahala. Kayak sholat. Kebanyakan makruh. Kayak orang bawa karung pasir,
berat doang, capek. Apalagi haram, kayak karung bolong berarti. Nggak boleh dong sholat begitu. Pelan-pelan kita belajar sholatnya. Lalu nomor 3 ada membaguskan tubuh. Dari yang dilarang, apa aja tuh. Dan dari yang haram, apa aja juga tuh. Udah tahu minuman keras, mabok, haram. Diminum, akhirnya dia celeng. Akhirnya dia rusak hidupnya. Sudah tahu yang dilarang-larang oleh ulama-ulama, nabi-nabi, dilarang. Sama dia di jalanan. Nggak ada tuh, nggak boleh. Ada gak di sini yang begini nih? Udah dilarang, masih bandel dia. Akhirnya, ya begini-gini aja. Atau bisa dikatakan, jangan lihat yang haram. Sudah tahu yang haram-haram dilihat. Ada barang orang kita lirik, itu namanya melihat yang haram. Namuk rumah orang, matanya celingak-celinguk. Udah gitu, matanya kemana-mana. Lalu ada berbicara yang jelek-jelek. Wah, tuh nggak boleh tuh, nggak boleh, nggak boleh. Amal juga bisa disebut harakatul jismi alal qalbi, geraknya tubuh dan hati. Yang dimana amal syariat itu syaratnya 3. Syaratnya 3. Ini kudu paham nih. Apalagi orang-orang yang ngaji di tarekat, marifat, yang aneh-aneh dah. Kudu paham. Gitu. Kalau ada yang mau di-sharing, boleh. Sebelum dilanjut. Nah, bagaimana Pak? Bu? Gimana Ki? Nggak ada, kita lanjut. Amal syariat itu 3. Yang dimana pertama ialah taubat. Taubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Gitu. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Taubat bisa dikatakan membersihkan diri daripada maksiat. Waduh, maksiat nih berat, maksiat kan gitu ya. Yang dimana bila mana dia masih maksiat, bila mana dia masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waduh jauh nih manusia nih, gitu ya. Dikarenakan amal syariat itu untuk membaguskan zahirnya dulu sebelum nanti membaguskan batin dan rohaninya, begitu. Taubat juga beda-beda tingkatannya. Ada taubatnya kafir daripada taubatnya orang-orang yang zindik tuh, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bilang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada di mana-mana, terbuat dari cahaya, ada di nggak boleh tuh zindik tuh, dia tuh keluar dari Islam, dia nggak boleh gitu. Lalu ada taubatnya dari dosa besar, taubatnya orang-orang munafik dan fasik tuh, wah dosa besar tuh. Hatinya berkata A, mulutnya berkata B, itu munafik tuh manusia. Ada gak di sini yang begini nih, yang mana ikut ngaji juga lagi? Lalu ada dosa kecil, taubatnya orang-orang yang bertakwa juga berdosa. Dia orang-orang bertakwa bila mana tidak menjaga-jaganya, kan gitu. Makanya kalau ngaji jangan hore, ngajinya jangan ketawa-tawa, jangan cuma nyari ramenya doang, tapi ngaji-ngaji yang benar, yang bisa memperbaiki diri kita pelan-pelan gitu. Lalu ada taubatnya makruh, taubatnya orang-orang arif billah, ngelakuin hal-hal yang makruh tuh. Jadi orang-orang yang alim alamah juga kadang melakukan hal-hal yang makruh, cuman dia nggak berdosa tuh, cuman dia bertobat daripada yang makruh. Lalu ada taubatnya ada orang yang dari kurang baik, taubatnya segolongan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh, yang sering khariqul adat, yang sering buat takjub manusia awam, itu juga kudu taubat tuh daripada hal-hal yang kurang baik. Begitu saudara-saudara.
Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam amal syariat tidak ada amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali persyaratan rukunnya dipenuhin, pembatal-pembatalnya dijauhin, kan begitu. Kebanyakan kita kan enggak, kebanyakan kita kan ibadah maunya kita sendiri gitu, kebanyakan. Kita nggak bisa tuh. Ketika kita sudah bertaubat, lalu kita bertakwa. Takwa itu ialah sami'na wa ata'na kita pada guru-guru, ada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita tidak bisa langsung ke Nabi, tapi harus melalui ulama, ittiba'ul ulama. Kita harus mengikuti ulama dulu, nggak bisa langsung ke Nabi, yang kita kan begitu. Ketika kita sudah bertakwa, yang cabangnya banyak benar, ada sabar, syukur dan lain-lain, lalu kita istiqomahkan istiqomahkan, biar sedikit tapi insya Allah dah istiqomah, atau bahasa ininya konsisten. Jadi nggak usah kita banyak-banyak baca sholawat, baca zikir, buat apa kalau cuma sehari doang, minimal 500 sehari, tapi dia istiqomah sampai mati, begitu gitu. Jadi ngajinya udah bukan ngaji banyak-banyakan, bukan, tapi yang penting istiqomahnya gitu. Kebanyakan kita kan ngajinya ngaji banyak-banyakan, banyak baca banyak baca ini, ini, tapi sehari doang. Sedangkan yang diistiqomahkan sedikit sekali tuh di dalam hidup kita gitu. Kita nggak boleh lagi tuh yang begitu-gitu tuh. Kita harus benar nih, pelan-pelan. Yang nomor selanjutnya, nomor 2, ialah tentang amal tarekat. Nah, kita udah mulai naik. Ketika syariat taubat, takwa dan istiqomahnya udah benar, baru naik. Jadi jangan langsung ke hakikat dulu nanti, jangan, tapi syariat dulu dilewatin. Yang pertama di dalam amal tarekat berisikan tentang yang pertama tentang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ikhlas itu ya mohon maaf kayak ente buang hajat dah tuh di WC. Kan lupa tuh bagaimana bentukannya, bagaimana ininya, kan begitu. Tapi ikhlas di sini yang dimaksud ialah tentang ketika dia beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas kan ada dua, ada yang mukhlisin dan mukhlasin. Bila mana dikatakan mukhlisin berarti dia baru belajar ikhlas. Dan bila mana dia sudah mukhlasin, Allah Subhanahu wa taala sudah meneguhkan kakinya di dalam jalan keikhlasan. Kalau kita nih tanda-tanda ngaji sudah mulai ikhlas, itu berat halangannya. Ada aja ujiannya, ada aja penghalangnya tuh. Itu namanya kita sudah mulai ikhlas tuh mengajinya tuh. Kebanyakan kita ketika sudah mulai ikhlas lemah di dalam syariat, makanya kita nggak ngaji lagi. Kagak datang lagi, takut begini, takut begitu. Lalu ketika udah ikhlas, naik sidik, benar. Orang sidik itu sudah pasti ikhlas. Orang ikhlas belum tentu sidik, begitu jadinya. Kan ada tuh, ada yang berbunyi wanabiyina wasidikina wasyolihin, kan gitu. Yang dimana orang sidik itu ialah orang yang benar dalam apa? Ucapannya, pengamalannya, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar, jadi nggak dibuat-buat lagi. Siapa yang mendapat asyidik? Yakni Abu Bakar Asyidik. Ketika orang-orang lain nggak percaya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu, Abu Bakar membenarkannya. Abu Bakar itu ialah pagi-pagi, jadi orang yang sangat membenarkan Nabi di waktu pagi-pagi, bukan pagi-pagi hari. Ada yang menafsirkan pagi hari, ada yang menafsirkan yang paling awal membenarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu jadinya. Ketika sidik sudah ada dalam hidup kita atau hati kita, lalu kita tumaninah, tenang hidupnya. Wah, tumaninah sangat berat nih.
Dikarenakan tumanina berkaitan dengan hal-hal yang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki, tentang hidup, atau tentang apapun yang berkaitan dengan hidup kita. Kita kudu tenang. Allah Subhanahu wa taala khaliqus syai'in gitu. Menciptakan dia. Berarti kalau udah menciptakan summa razaqakum, dia akan ngasih rezeki, summa yumitukum, lalu dia mematikan juga, atau summa yuhyikum, dia akan menghidupkan kembali. Kita harus tenang, santai bahasanya. Jadi bisa dikatakan saudara, ingat Allah, tenang dimanapun. Itu tumaninah namanya. Bila mana ketiga poin ini ada dalam tubuh kita nih, hidup kita, hati kita jadi baik. Hati kita jadi baik nih. Tadi yang pertama syariat, zahir kita jadi baik. Yang nomor dua, hati kita jadi baik gitu jadinya. Lalu ketika sudah amal syariat dan amal tarekat, naik lagi ke amal hakikat. Amal hakikat ialah berisi 3 poin. Yang pertama ialah muraqabah, yang nomor 2 musyahadah, yang nomor 3 ma'rifat kita. Muraqabah bisa dikatakan seakan-akan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun. Kayak kerja dah. Kalau kerja ada CCTV-nya kan kita nggak berani tuh mencuri sana sini. Kita seakan-akan dipantau oleh bos kita. Sama nih. Sebenarnya kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman kita masih melehong aja. Masih malas-malasan aja gitu. Masih apa ya? Seakan-akan hidup kita lama. Padahal kita harus punya perasaan muraqabah, seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nomor 2 musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Serendah-rendahnya kita musyahadah ialah musyahadah af'al, menyaksikan perbuatannya di dunia ini, baik senang, sedih, bahagia, suka, duka, atau apapun yang berbentuk kayak berkaitan dengan hidup kita, itu perbuatannya Allah Subhanahu wa taala tuh. Serendah-rendahnya musyahadah. Lalu ada juga makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kenal. Laula rabbi ma'arafta rabbi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga begitu. Yang dimana ketiga poin ini bila mana kita ngacap, nggak sah kita. Maksudnya nggak sah, tidak sah pindah makom kecuali mantap di makomnya masing-masing begitu. Jadi kalau syariatnya belum lolos nggak boleh masuk ke tarekat. Tarekatnya belum lolos tidak boleh masuk amal hakikat begitu. Jadi dari urut jadinya, itulah gunanya ngaji tuh. Ngurut, nggak boleh ngacak gitu. Ya dimana pula nanti ada dijelaskan tuh yang berkaitan dengan taufik juga ada. Lalu ada tidak bisa menjadikan sesuatu yang menghasilkan juga ada. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Santai ngaji. Nah, bagaimana? Yang ada kita lanjut. Di antara tanda-tanda sebagian orang ada yang berpegang kepada amal, dia kurang kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Apa sih rahmat? Kan gitu. Rahmat ialah yang kita pandang itu taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita perbuat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat itu bisa dikatakan bila mana kita memandangnya, rahmat itu merupakan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, tunjuk. Dan yang kita berbuat, kita bisa sholat, bisa makan, bisa hidup, bisa ngaji pada malam hari ini, itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang di luar sana sehat-sehat, kaya-kaya tapi nggak mau ngaji, kan gitu. Beda kayak kita, susah tapi ngaji mulu. Enggak, maksudnya alhamdulillah kita dapat anugerah Allah Subhanahu wa taala.
Biar taufik kita diterima, ya begitu. Kita ingat bahwa yang kita pandang dari taufik Allah Subhanahu wa taala, yang kita berbuat dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri sendiri. Itu harapan kuat tuh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada selanjutnya yang nomor 2, tidak bisa menjadikan sesuatu yang menghasilkan. Amalan-amalan kita yang berbuat tidak bisa menghasilkan ini, menghasilkan itu, surga, darajat atau yang lain-lain, nggak bisa gitu. Contohnya sholat itu anugerah. Sholat itu tidak menghasilkan. Kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang butuh kita. Sekolong langit juga kita nggak ibadah, Allah nggak turun derajatnya. Atau kita beriman semua sekolong bumi, sekolong langit, Allah juga nggak naik derajatnya. Allah tetap Allah, zat wajibul wujud. Andai tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bersih di dalam hidup kita gitu. Ibadah itu yang kita pandang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama sugirat kaburat wa iza kaburat sagarat. Ibadah itu dihina supaya dia akan menjadi besar. Dan ibadah itu bila mana diandalkan dia menjadi kecil. Itu tuh ibadah, kuncian ibadah. Yang dimana bila mana kita mengandalkan ibadah kita, itu akan kecil atau hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita menganggap ibadah kita penuh dengan dosa, dengan cacat, insya Allah menjadi besar tuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan disalahartikan nih, nggak perlu sholat atau puasa. Bukan begitu. Sholat atau puasa atau ngaji itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan mengandalkan diri sendiri. Tapi semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Contohnya aku dan kami di setiap ucapan diselimuti oleh Allah, oleh taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan hilangkan aku dan kami. Karena menghilangkan yang ada, disuruh nih misalnya, aku yang diciptakan Allah, aku yang tidak bisa lepas dari pertolongan Allah, begitu. Di dalam surat Al-Fatihah ada tuh dijelasin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan gitu. Nyembah dulu, baru nanti Allah Subhanahu wa taala nolongin, begitu. Harus dua-duanya. Kadang ada orang yang karena budu doang, dia jadi ujub, dia tidak pakai nasta'in, dia tidak minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang karena nasta'in doang, minta tolong mulu tapi tidak mau nyembah, murtad dia itu, begitu. Di situ ada huruf wawu lil jami yang dihimpunkan, bukan wawu lil tartib yang satu-satu kayak summa atau fi. Jadi pada intinya amal ibadah yang kita kerjakan itu harus runtut daripada amal syariat, daripada amal tarekat, daripada amal hakikat, gitu saudara-saudara. Udah deh, nggak usah aneh-aneh ngaji-ngaji kita ngaji taklim yang benar. Banyak di luar sana yang ngaji begini, ngaji begitu, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Kita walaupun bukan orang punya, bukan orang kaya, ya usahain lah pelan-pelan kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita masih mau mengaji itu pelan-pelan. Karena banyak di luar sana yang ya mohon maaf, ada sesuatu dia lebih dari kita tapi malas mengaji dikarenakan katanya ngaji apaan sih, ngaji gitu-gitu doang gitu. Jangan kita yang udah dapat tadi taufik Allah atau kita dapat anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, kita harus manfaatin sebisa mungkin gitu. Lebih-lebih mungkin umur kita kan sudah mulai menua nih. Kalau yang masih muda-muda harus bangkit juga nih, ngejar ilmunya di mana-mana aja. Ngaji mah sama, di mana aja sama, asal yang aswaja, guru-gurunya yang benar. Kebanyakan guru-gurunya bukan aswaja, akhirnya dia mental ke Wahabi, ke aliran ini, aliran itu, kan nggak boleh tuh, begitu jadinya. Bila mana ada yang mau ditanyakan, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak ada ya udah kita tutup pengajian kita. Bila mana saya salah kata nih,
perbuatan. Mohon dibukakan pintu maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi